Ya kemarin waktu tanggal 7 kemarin saya kesini sama juga. ibunya. Kalau sekarang Ibunya nggak atau ikut. istrinya? Ya sama istri. Istri. Jadi sekarang istri nggak ikut? Iya. Bapak tapi bawa ibu-ibu yang lain? Iya sama rombongan aja kesini. Jagain ya? Iya. Terus kenapa Pak? Saya datang ke sini terutama mau minta solusi sama Pak Ustadz. Karena saya mempunyai banyak keluhan. Alhamdulillah Allah yang menyehatkan ya. Didoain lewat Ustadz ya Ustadz ya. Ini lagi ya. Nah sekarang kenapa ini anaknya? Iya, tadi Coba cerita. perut saya tiba-tiba membesar dan seperti ada bola itu gerak-gerak. Sebelumnya nggak pernah gitu? Sebelumnya dari SMP, cerita flashbacknya, waktu saya SMP punya mantan pacar yang mau nikahin saya, tapi saya nggak mau. SMP? Iya. Mau diajak nikah? Iya, udah gitu saya diajak ke Sukabumi dan diritual oleh orang tuanya. Dan Pacarnya sudah kerja. Waktu sudah itu dia kerja. ngontrak di rumah saya. Oh, Dan saya dibawa kabur ke sana, ke Sukabumi, betul Bu. 2 minggu. Udah gitu di ritual, di kamar. Saat itu Ibu di Malaysia kerja. Saat itu Ibu kerja di Malaysia. Ya, terus Ya. di kamar? Di kamar, udah gitu mantan saya itu megang kaki, ibunya megang pundak saya. Udah gitu, ini mau diapain? Kata ibunya begitu. Udah dibalik aja rahimnya, dia nggak mau nikah sama saya, katanya gitu. Ya Allah. Jadi laki-laki itu bawa seorang anak SMP Iya. dari Serang Banten ke Sukabumi. Sukabumi. Iya. Diketemuin sama ibunya emang bisa? Dukun. Dukun. Iya, ibunya dukun. Karena gak mau diajak nikah, rahimnya mau dibalikin. Iya. Terus akhirnya saya darah tuh banyak. Udah gitu saya lanjutkan sekolah STM. Tiba-tiba saya kan ngontrak Pak Ustadz Danuya. Tiba-tiba dia ada di dalam kontrakan saya. Saya bilang, mau ngapain kamu kesini? Saya mau nikahin kamu. Saya Itu ini udah STM? Iya. STM, Datang lagi? iya, jadi STM lagi. kelas 3 dia datang. Tinggal sama siapa saat itu? Kan ibu di Malaysia. Saya ngontrak sendiri. Sendiri? Iya. Emang ibu cuma berdua saja? Ada adik. Terus? Udah gitu saya berantem, saya bawa pisau. Daripada saya dinikah kamu, mendingan kamu bunuh aja saya. Saya bilang gitu. Akhirnya dia ngancam, oke kalau kamu gak mau nikah sama saya, dengan siapapun kamu gak bakal tenang. Nikah dengan siapapun kamu gak bakal tenang. Karena rahim kamu udah saya balik, katanya gitu. Saya bilang saya gak takut, saya punya Allah. Tuh, Ya, akhirnya saya nikah sampai dengan sekarang itu sudah 3 kali, Kak Ivan. Suami saya itu tidak betah kalau dekat-dekat saya. Ini sekarang statusnya sudah punya suami lagi? Iya. Suami yang ketiga? Iya. Ada anak dari suami satu dan kedua? Enggak ada. Ketiga? Enggak ada. Yang ketiga sudah berapa lama? Yang pertama cuma 10 bulan, terus saya sendiri 10 tahun, nikah lagi tahun 2011. Menikah 10 bulan, pisah? Iya, saya ditinggal begitu aja. Kosong 10 tahun? Iya, Menikah lagi? nikah lagi tahun 2011, Berapa lama? 6 tahun. 6 tahun? Iya, Pisah? pisah 3 tahun, nikah lagi dengan yang ini baru 2 tahun. Oke. Gitu. Nah, sebelum saya nikah ini saya bilang nanti ada apa-apa karena pengalaman saya yang pertama dan kedua itu saya trauma sebenarnya nggak mau gitu. Tapi berhubung ya saya pikir daripada saya sendiri menimbulkan banyak fitnah gitu. Menikah saja? Iya, karena sendiri pun saya takut Oke. gitu. Takutnya itu bisikan bunuh diri. Ada selalu? Iya, bunuh diri. Kalau kamu sendiri bunuh diri kayak gitu. Oke. Ketika flashback lagi, ketika SMP katanya dibalikan rahim, prosesnya tuh diapain? Dipijit. Dipijit? Iya, perutnya. Dipijit terus mengeluarkan darah satu kasur. Ya Allah. Sakit sekali. Sakit. Nah, pas itu Itu tindak kejahatan loh sebetulnya, apalagi Iya. masih SMP. nah teman saya kan sakit rahim. Nah, saya tuh khawatir karena saya nggak datang bulan sudah lama bertahun-tahun. Nah, pas 2 minggu yang lalu saya kesini sendiri. Oh sempat hadir? Iya, hadir kesini sendiri tanpa ditemanin Umi. Pulang-pulang alhamdulillah saya haid. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Dari kapan nggak pernah mens? Antara 6 tahun 7 tahun.
Pulang sini, Pulang dari sini haid. Terus saya seneng gitu ya. Alhamdulillah ya Allah saya ketemu Ustaz Danu, dia doain haid gitu. Dan saya takut karena teman saya punya sakit rahim. Saya nggak percaya kalau rahim saya itu dibalik. Saya nggak percaya. Akhirnya saya ke dokter spesialis kandungan. betul saya mau menanyakan itu. Iya. Diperiksa. Diperiksa Apa di kata dokter USG? fotografi itu kandungan itu. Ya, terus? Saya nggak bisa bahasa dokter, saya menerka-nerka aja. Akhirnya saya kasih ke dokter spesialis kandungan lagi. Apa katanya? Dia hanya megang tangan saya sambil dia menangis dokter itu. Dia bilang rahim ibu ini terbalik katanya gitu. Dan nggak subur. 2 minggu yang lalu saya USG Pak Ustadz. Setelah saya selesai haid itu, saya USG. Dokternya nangis, meluk saya. Ibu saya sabar ya Bu, katanya gitu. Tiada kekuatan selain kekuatan Allah. Sering-sering aja nonton Ustadz Danu, kata dokter itu. Oh ya Allah. Hmm? Dokternya pun ngomong menyarankan itu. Iya, dokter menyarankan sering-sering saja menonton acara Ustadz Danu, katanya karena ini bukan medis, non medis. Ya, ya. Pas tadi mendoakan Bu Veronica, reaksi saya itu seperti di lingkaran. Saya tuh tertarik di lingkaran itu, sepi. Saya takut dan ngeluarin itu apa namanya, jarum yang ada buhul-buhulnya di mulut saya. Tadi kan sempat lihat teriak-teriak ada peniti di rahang, ada peniti itu. Padahal nggak ada ya kan? Enggak. Nah di peniti itu saya lihat ada buhul, tali-tali buhul itu. Di bayangannya. Iya. Saya takut. Oke. Jadi ngebalikin rahim itu memang dilakukan secara langsung juga Ustaz, tampaknya. Anak SMP yang masih kecil, masih ringkih, masih belum jadi istilahnya. Dan ketika di ronsen, di USG juga ternyata benar adanya secara kedokteran terlihat terbalik. Tadinya saya tidak yakin karena baru kemarin itu SG 2 minggu kemarin. Saya yakin bertanya-tanya karena dulu di bengkel hati Ustadz Danu selalu bilang ahlak. Saya takut ahlak saya yang buruk. Karena saya sering kesel sama Umi. Tadinya ya Allah kayak ngelihat apa aja saya Ke Umi tuh, sekarang sudah berubah alatnya. ribut ngajaknya. Minta maaf lagi. Minta maaf lagi sekarang. Alhamdulillah sudah ada Ustaz dan Ya, dia baik. minta maaf sekarang. Umi sayang. Makan Lisawi. Selalu marah jengkel sama Umi. Iya itu mah bukan Lisa, Lisa mah Maafin ya Umi. bukan Lisa, Umi juga sadar itu bukan Lisa. Ya. Ya. Suaminya ada? Nggak ada. Hubungan dengan suami sekarang baik-baik saja. Baik, tapi akhir-akhir ini ya sayanya setelah tahu rahim saya dibalik dan tidak punya anak, saya ingin sendiri lagi. Suami reaksinya apa setelah tahu dari dokter ternyata benar? Dia bilang sabar, pasrah, kita ngambil anak aja. Namanya anak tidak selamanya harus yang keluar dari rahim. Ya, anggap ini kesempatan dari Allah untuk bisa mengurus anak yatim. Insya Allah. Yang itu juga bisa jadi anak, tetap anak. Walaupun bukan anak biologis, tapi tetap akan menjadi anak. Yang akan mendoakan juga. Ya, yang sudah terjadi, sudahlah terjadi.
Yang berbuat jahat biarlah Allah yang mengatur segalanya nanti. Ya. Ustadz ada mengajarkan, maafkan yang menyantet. Saya maafkan, saya ikhlas ya Allah. Dia berbuat sama saya, seandainya dia yang berbuat jahat, saya ikhlas ya Allah. Saya selalu berdoa seperti itu. Kalau dia mendoakan gak akan tenang hidupnya, dia juga gak akan tenang hidupnya. Gak akan tenangnya bukan di dunia saja, dia akan di akhirat. Ya. Ya udah, Ibu Lilis, saya akan bantu mendoakan kepada Allah Ta'ala. Saya akan coba berdoa membalikkan rahim ya, saya coba ya. Karena itu haknya Allah Ta'ala, saya akan coba aja. Duduk aja udah. Aminkan doa saya ya. Aminkan doa saya, Bu Lilis. Ya. Ustaz, saya berharap mudah-mudahan si pelaku tersebut melihat ini. Iya. Melihat penderitaan seorang perempuan bersama dengan ibunya, Ustaz. Ini jahat menurut saya. Hanya karena cinta saja mencelakakan orang lain. Iya. Ini jahat. Tapi Mbak Lilis, tadi dengar doa Ustaz. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah menciptakan yang tidak ada, jadi ada aja gampang. Apalagi hanya membalikkan rahim. Kembali kepada posisi semula ya. Sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Kita sudah doakan semuanya. Berharap mudah-mudahan doa kita dikabul. Dijabah. Ya. Jika memang misal tidak seperti harapan. Betul kata suaminya tadi. Angkat anak saja. Insyaallah. Baik juga anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Iya. Banyak juga perempuan-perempuan lainnya yang diberikan bayi malah dibuang. Saya sakit ngeliat gitu. Betul, saya pasti merasakan juga. Sakit hati ya. Iya Sementara betul. Lilis mau sekali anak. Ini dibuang pakai dus. Dihanyutkan. Ada kucing sakit juga dia mau diambil. Ya. Mudah-mudahan Allah mengatur semuanya. Amin ya Pada Allah. pelakunya tersebut justru dialah yang gak akan tenang seumur hidupnya. Ya. Beliau harus percaya itu. Sekuat-kuatnya sihir, sekuat-kuatnya doa orang zolim. Kita punya Allah, betul. Ya. Betul Kak Ivan. Saya berbuat baik kembali kepada ibu, Iya. kepada Umi. Suami juga sudah sayang apapun kondisinya. Mudah-mudahan bahagia terus. Amin ya Allah. Jadi jangan jadi takut gak bahagia. Yakin, harus yakin bahagia. Ya, Insya Allah. insya Allah ya. Kita doakan yang terbaik Ustaz ya. Amin. Iya. Bu Lilis, saya mau tanya. Setelah saya doain tadi, Bu Lilis rasanya gimana perutnya? Enak. Seperti nyaman. Sebelumnya gimana? Tadinya sakit. Tadi kayak ada bergerak begitu? Iya, besar. Ini Barusan ini nyaman. Sudah lebih enak nyaman. gitu. Oh. Kayaknya ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. amin ya Insya Allah. Allah. Amin. Bukannya mau memberi harapan. Iya. Periksa lagi ya. Boleh, Ustaz ya. periksa Nanti tunggu waktu terus periksa lagi. Mudah-mudahan ada kabar gembira kalau misalnya itu datang sini lagi. Amin. Kasih Insya Allah. kabar Saya, ya. saya rencana insya Allah setiap minggu saya kesini. Iya, iya. Karena dulu Mudah-mudahan. Umi juga setiap minggu. Betul, seperti halnya Umi Iya. datang saya sudah sehat. Tiba-tiba suatu saat datang, Ustaz saya sudah punya bayi. Insya Allah. Amin Kak Insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbi. Kabulkan doa. Terima kasih Pak Ustadz dan kru MNC Ya. TV, Kak Evan dan ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya banyak saudara perempuan. Anak saya juga perempuan banyak. Membayangkan jika itu terjadi dengan saudara saya, terjadi dengan anak-anak saya. Ya Allah. Ada orang sejahat itu ya Ustaz? Iya. Iya. Kalau ada orang baik pasti ada orang jahat. Ya kita mensikapi dengan normalnya aja, norma kita sebagai seorang beriman aja. Iya. Kalau memang butuh dibantu seperti tadi ya harus kita bantu kalau memang. Apalagi kondisinya ya kalau dibilang salah nggak salah amat gitu. Iya sudah dibantu aja nggak apa-apa. Lanjut ya. Tarik Mang. Tariknya gitu banget ini. Nah. Iya, ayo. Bapak-bapak aja deh sekarang. Sini Pak. Ya. Sini Pak. Bentar Pak. Tukang taman dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bapak Kamaluddin Ajis Dari mana Pak Kamal? dari Indramayu. Indramayu. Pak siapa Asli dari Pak namanya? Ciamis. Oh, aslinya Ciamis. Cuman udah lama berdomisili di Indramayu. Istri di Indramayu. Iya, tapi sama dari Ciamis. Ciamis juga, oh Iya, gitu. kesini Panggilannya sama Pak, rombongan. Pak Kamaludin. Iya. Kamaludin. Mana ini teman-temannya Pak ini? Kamaludin. Oh itu yang belakang. Kamaludin, iya. Ya, kemarin waktu tanggal 7 kemarin saya kesini sama juga. ibunya. Kalau sekarang Ibunya nggak atau ikut. istrinya? Ya sama istri. Istri. Jadi sekarang istri nggak ikut. Iya. Bapak tapi bawa ibu-ibu yang lain. Iya, sama rombongan aja kesini. Jagain ya. Iya. Terus kenapa Pak? Saya datang ke sini terutama mau minta solusi sama Pak Ustadz karena saya mempunyai banyak keluhan. Apa itu? Ya terutama keluhan yang dirasakan itu yang udah lama itu, udah hampir 15 tahun lah, Apa itu? puyeng. Puyeng. Iya, puyeng. Terus ada sesak di dada, jantung sering berdebar gitu. Kalau nggak berdebar mah maut Pak. Iya. Iya betul. Saya kan terus terang aja, saya sering tidur siang. Kalau habis sembahyang duhur tuh, Tidur? kadang-kadang tidur. Bangun jam? Kalau bangun tuh dibangunin gitu ya, bangun tuh langsung deg 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 gitu, kayak kaget gitu, kayak kaget. Terus kadang-kadang ada yang kayak rematik itu pindah-pindah. Sekarang posisinya lagi di sini Sekarang udah 2 di mana? bulan. Di sini. Di sini sama di telapak kaki. Sakit banget. Iya, terutama ini kalau ngangkat-ngangkat tuh jadi lemes di sini tuh. Pindah-pindah Di sikut. tapi pindah-pindah. Iya, ini udah 2 bulan di sini sama yang di Kaki. telapak kaki. Iya. Nggak bisa ngangkat yang berat. Iya. Oke. Puyengnya terus-terusan selama Terus itu mah anteng gitu. terus itu. Ini Iya. sekarang lagi puyeng juga. Banyak pikiran Bapak. Ya nggak tahu mungkin lah. Ya yang namanya orang punya Kerja apa keluarga Pak? lah. Kerja apa? Kalau saya mah sama ibu aja bantu-bantu di rumah, warungan sih. Oh warung. Iya, alhamdulillah. kalau dulu nah saya tahun 84 dulu ya profesi saya jadi tukang kredit. Tukang kredit. Nah, pas di Pandeglang itu di Banten, waktu itu saya ada yang ngasih minyak. Katanya ini cocok buat kamu orang dagang, ini pengasihan. Saya dikasih minyak, Minyak apa itu? minyak wangi. Hmm. Terus dimasukkan ke sini. Pakai penitik yang panjang segini, gede, dimasukin ke sini. Hah? Ditojos gitu? Iya. Sakit dong. Ya pertamanya aja iya kayak disuntik aja, ces gitu. Ah. Tapi udah masuk ke sini nggak kerasa. Yang dimasukin minyak wangi. Heeh. Katanya Pengasihan, pengasihan supaya penglaris lah istilahnya. penglaris. Itu sekitar tahun 89 lah. Ada lagi yang nawarin itu kekebalan tubuh. Katanya kamu orang perantau itu harus punya penjagaan katanya gitu. Nurut aja. Iya, nurut aja. Diapain? Dia ngasih amalan, terus suruh dibaca tengah hari pas jam 12 dibaca sambil lihat matahari. Terus saya Apa tulisannya apa? ya nggak tahu lupa lagi. Malas
Saya juga Nggak silau itu belum tuh, ngeliat kepaham matahari itu sambil masih baca. masih dibaca di gini sambil lihat matahari gitu. Dilakuin berapa kali itu? Dilakuin, Lama? nah tapi kan kita suruh puasa apa. Kalau puasa apa mah nggak di ini nggak dilakuin saya. Cuman baru dibaca itunya doang. Katanya kebal apa tuh Pak? Masalahnya apa? Saya ingat cerita orang tua ya. Katanya kalau orang usaha, orang dagang punya ilmu kekebalan katanya nggak bakalan jadi. Katanya gitu kan. Bentrok Iya, cenah istilah ilmuna. mah jadi apalah. Terus akhirnya Ya bingung nggak milih dilanjutin kebal jadi atau lagi. milih laku gitu. Iya, itu. Terus Pokoknya Bapak nggak pilih apa? dilanjutin, nggak dilanjutin. Jadi pilihnya yang laku aja. Katanya rencananya kebalnya kebal apa tuh Pak? Ya kekebalan tuh katanya buat penjagaan. Yang namanya ya Itu kamu kan rugby orang kadek iya, gitu. kayaknya mungkin gitu. Iya. Cuman yang jelas mah itu minyak wangi yang dimasukin ke sini. Itu ingat sampai sekarang. Ngefek gak Pak ketika udah minyak wangi dimasukin itu ngefek jadi lebih laku gitu, kreditnya banyak yang Ya nggak tahu lah perasaan mah ya gitu-gitu aja. jeng nyerinya. Iya. Pertama masukin mah iya kayak disuntik gitu. Iyalah. Oke, jadi itu kenakalan remaja. Ya. Nakalan orang tua. Udah tua juga sih. Emang saya masih belum kawin dulu itu tahun 84. Waktu ada yang ngasih Masih penghasilan bujang. tuh, Iya. Katanya biar banyak yang seneng istri gitu ya. Oh, dapetin ibu juga berarti dapetin istri? Ya mungkin. Oh gitu. Mungkin ada pengaruhnya tahu. Gak perlu pakai itu juga udah ganteng, udah gagah gini lah. Siapa aja gebet aja selesai. Oke. Jadi intinya saya Apa yang ya, mau ditanyain? Minta doain aja sama Pak Ustadz gitu. Takutnya itu dosa Iya, yang dulu. Terus iya sekarang juga gitu. sakit-sakitnya puyengnya. Puyeng, terus rematik, sesak, deg-degan, jantung sering berdebar. berdebar. Terus di dalam dada tuh kayak ada sesuatu Pak Ustadz. Kadang-kadang sakit, perih gitu. Kadang ada yang gamblok kan di dalam ini tuh. Kadang yang gamblok lah. Monyet kali ngablok, Pak. Ya nggak tahu. Emang saya udah kemana-mana nyari solusi udah, wah dokter umum udah nggak kehitung lah terus terang aja. terus? Sampai ke ahli mata, sampai beli kaca di optik, ke ahli dalam, ahli saraf, ke Pak Kiai. Emang penglihatan terganggu juga. Kalau kelihatan mah biasa, ada normal lah. Nah gitu. terus ke optik ngapain? Belakang optik itu ngapain, Pak? Itu dari dokter mata Pak Ustadz. Katanya emang kalau Ke dokter usia- mata kenapa? Ya kan ini periksa mata. Hmm. Katanya biasa Pak kalau usia di atas 40 mah ya emang harus sudah dibantu katanya gitu ya. Nah terus dikasih rujukan saya suruh beli kaca. Tapi kata Bapak tadi nggak apa-apa penglihatannya. Ya nggak tahu itu hasil dari itunya. Bukan saya malah puyeng tuh hilang gitu ya pakai kaca tuh bukan Oh, apakah takutnya puyengnya puyeng gara-gara apa mata. gitu. Oh, Iya. gitu. Iya, Tapi iya, pas saya beli kaca sampai 2-3 bulan dipakai tuh masih angel banget puyeng puyeng, tuh. Sampai dikasih sama ibu saya. Oke, Kacanya dokter gitu. segala macam udah coba. Udah. Kalau Ahli ke dalam. dukun lagi nggak? Iya. Iya. Cianjur, Sukabumi. Wah udah pokoknya asal ada yang ngasih Sukabumi, tahu. Sukabumi dukun apa? Jangan-jangan mak-mak itu. Bukan. Oh bukan. Si ibu disebutin lagi. Bukan. Bukan ya? Ya, sudah. Apa yang Bapak inginkan? Ini mau dicabut apa gimana ini? Pak Khairuddin, Pak Khairuddin. Pak siapa namanya? Kamaludin. Iya. Kamaludin ya. Sama jiwa saya lah mintanya dibuang aja lah dicabut. Jiwanya gitu lah. dibuang. Itunya, penyakitnya gitu. Oh, penyakit. Iya, iya. Jiwanya dibuang, nggak bisa saya. Ya sudah. Didoain aja sama Pak Ustadz. Gitu. Oke. Pak Kamaludin, saya akan bantu bersih-bersih ya. Iya. Emang saya memang tukang bersih-bersih jalanan ini. Ya sudah, aminkan doa saya Pak Kamaludin ya. Ah. Alhamdulillah sudah didoain ya. Iya. Gimana puyengnya Pak? Masih ada? Hah? Masih ada sedikit kayaknya. Sedikit. Iya. Itunya rematiknya? Ini tadi baru saya di itu kayak udah rada turun ini. Oh gitu. Tadinya kalau di mobil masih Sakit sekali. sakit sekali. Sekarang udah turun. Alhamdulillah. Lebih turun lagi dari tadi. Iya. Wah. Cuma dipegang gini sakit. Coba-coba, saya boleh pegangnya? Ini nggak sakit? Enggak. Begini? Enggak. Tadi mah iya sakit. Wah, alhamdulillah. Waktu saya buka jaket aja kerasa sakit. Iya, iya, Sekarang iya, iya. enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan membaik dan membaik ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih atas
Doanya dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.